Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Beberapa waktu terakhir kami berkomunikasi dengan kawan-kawan, dengan para sahabat, dengan para senior. Banyak hal yang terbahas untuk nasib dan masa depan rakyat, bangsa dan negeri ini. Tatkala mereka membahas tentang Pilpres 2024, saya menjawab dengan baik dan saya menegaskan kembali konsistensi, istiqomah, berdiri tegak di atas kaki rakyat dan memfokuskan diri untuk mendampingi rakyat, bangsa dan negeri ini di tengah situasi yang tidak baik-baik saja, baik kondisi global dan kondisi di dalam negeri. Kita juga menyaksikan hiruk pikuk dan dinamika Pilpres 2024 semakin dinamik, memanas dan eskalatif. Para pimpinan partai politik sudah tersibukkan melakukan penjajakan kebersamaan untuk merengkuh kursi kekuasaan Presiden RI 2024-2029. Demikian pula Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu melakukan pertemuan dengan perwakilan aktivis 98 dan para relawannya dengan wejangan jangan terburu-buru memilih Pilpres 2024. Saudara-saudara sebangsa setanah air, yang ingin saya sampaikan adalah situasi dan kondisi hari ini. Secara global ada ancaman krisis pangan, krisis energi, dan di berbagai negara terjadi lonjakan inflasi yang belum terkendali, serta adanya dampak perang Rusia dan Ukraina, dan telah menjadi kenyataan dampak pandemi COVID-19 dan perang Rusia Ukraina. Di Sri Lanka telah terjadi gejolak sosial politik yang tidak terkendali. Untuk itu, selaku pribadi, selaku bangsa dan warga negara Republik Indonesia, dan selaku Presiden Kaula Alit Indonesia, dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, kami Dr. Ali Masun Atmo M.Biomed mengharapkan, menitipkan sebuah harapan, memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk berkenan meninggalkan legasi demokrasi yang lebih dewasa, legasi demokrasi yang supermatur, tetap konsisten di bawah panji-panji Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa, di bawah
landasan dan dasar negara kita, Pancasila, dan tidak keluar dari koridor pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, Presiden RI selaku kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia harus berada di tengah-tengah, tidak berada di kamar sebelah kanan, tidak berada di kamar sebelah kiri, tidak berada di kamar sebelah depan, juga tidak berada kamar sebelah belakang. Harus di tengah-tengah, memberikan pengayoman, merangkul semua kekuatan politik dan elit bangsa untuk mewujudkan demokrasi yang lebih dewasa, yang supermatur, dengan mengedepankan transparansi, kejujuran, keterbukaan, dan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Kami juga berharap Presiden Republik Indonesia memfokuskan segala daya dan sumber daya di negeri ini untuk menghadapi adanya ancaman global, resesi dunia, ancaman krisis pangan, krisis energi, dan melonjaknya inflasi ekonomi Indonesia, sehingga tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat memberikan benteng terhadap dampak-dampak resesi global dan perang Rusia-Ukraina. Yang kedua, kami berharap kepada seluruh pimpinan partai politik yang mulai hari ini 1 Agustus 2022 telah mendaftarkan ke KPU RI sebagai calon peserta pemilu 2024 untuk bergandengan tangan, untuk bersama-sama dan mendorong kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa menghadapi pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Untuk itu, kami juga meminta kepada pimpinan partai politik yang hari ini berada di kursi kekuasaan tidak mengabaikan amanah demokrasi, mensejahterakan rakyat secara berkeadilan, dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, seluruh pimpinan partai politik yang hari ini di kekuasaan, baik di DPR maupun di eksekutif, gubernur, bupati, wali kota, para menteri, harus memfokuskan diri untuk mengefektifkan roda pemerintahan, roda pembangunan, dan roda ekonomi rakyat, bangsa, dan negeri ini, dan untuk mengefisienkan segala anggaran dan potensi yang ada, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan, mencegah terjadinya korupsi menjelang pemilu 2024. Kepada para elit bangsa, kepada para pemangku kesultanan kerajaan, kepada para pengusaha besar dan konglomerat dimanapun berada di negeri ini, kalian semua memiliki kewajiban dan tanggung jawab mendampingi rakyat, mendampingi bangsa dan negeri ini bangkit dari keterpurukan, mampu bertahan, mampu eksis, serta memutar roda ekonomi sehingga tidak terjadi resesi ataupun krisis
ekonomi di negeri ini. Kepada para generasi penerus bangsa, generasi milenial Indonesia, masa depan negeri ini, nasib rakyat dan bangsa ini ada di pundak kalian. Belajarlah setinggi langit, perkuat pertebal pengalaman seluas-luasnya. Jadilah kader-kader pemimpin bangsa yang patriotik, yang memiliki nasionalisme yang kuat, cinta dan bangga kepada tanah air dan bangsanya sendiri, cinta dan bangga kepada produk rakyat dan bangsanya sendiri, serta tidak mudah terprovokasi, terlena, dan terinfiltrasi tatanan nilai, budaya, peradaban bangsa dan negara lain. Kalian semua harus mampu mentautkan diri dengan perjalanan panjang dan mendalam bangsa dan negerimu sendiri. Kalian semua harus berpegang teguh pada tata nilai, budaya, peradaban leluhur bangsamu sendiri. Dan kepada seluruh pelaku ekonomi rakyat, petani, nelayan, pedagang, buruh, supir, ojek, becak, pengrajin home industri, TKI di luar negeri, pemulung, pegiat seni dan budaya, dan pelaku ekonomi rakyat yang lain, di pundak kalian perputaran ekonomi bangsa dan negeri ini, kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa kita dipertaruhkan. Untuk itu harus selalu optimis, harus super move on, maksimalkan segala daya, upaya, dan kesempatan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Putar roda ekonomi seefektif-efektifnya. Jalin kemitraan, sinergi, kolaborasi. Jalin bersatu dan tangguh, gotong royong untuk maju, berkembang, dan unggul di negeri sendiri. Untuk unggul dalam percaturan global, menghadapi era baru digital ekonomi. Kepada pemerintah dan para konglomerat serta pengusaha besar di negeri ini, harus menjadikan ekonomi rakyat menjadi skala prioritas komitmen dan kepedulian. 65,4 juta UMKM di seluruh tanah air merupakan mata pencarian utama 271 juta penduduk Indonesia, merupakan pemberi lapangan kerja tertinggi, dan 99,6% dari total usaha yang ada di negeri ini, serta memberikan kontribusi 61% dari total produk nasional bruto. Kami menaruh harapan besar kepada Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu yang lalu menyampaikan adalah salah besar tatkala negara atau pemerintah tidak peduli dan tidak komitmen kepada 65,4 juta UMKM di negeri ini. Untuk itu, kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menggerakkan seluruh kekuatan negara, seluruh kekuatan dan sumber daya pemerintah, baik yang ada di kabinet maupun di lembaga keuangan, dan
potensi kekuatan negara lainnya untuk didorong sebesar-besarnya, memajukan, mengembangkan, dan mengunggulkan ekonomi rakyat. Hingga hari ini, ekonomi rakyat belum bangkit dari keterpurukan. Ekonomi rakyat tidak boleh menjadi korban dampak pandemi COVID-19 maupun ancaman resesi dunia. Ekonomi Indonesia tidak boleh terjadi krisis, tidak boleh terjadi resesi, tidak boleh di negeri ini terjadi krisis pangan, krisis energi, dan melonjaknya inflasi ekonomi yang tidak terkendali. Sekali lagi, seluruh kekuatan, sumber daya dan upaya negara, segala daya dan upaya pemerintah harus difokuskan untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat, bangsa dan negeri ini. Sekali lagi, Presiden Jokowi insya Allah berkenan untuk meninggalkan legasi demokrasi yang lebih dewasa, demokrasi yang supermatur, dan meninggalkan legasi ekonomi tanpa krisis akibat resesi global. Salam hormat dan doa kami untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, untuk segenap makhluk yang ada di bumi Nusantara. Bersatu dan tangguh, ekonomi rakyat unggul di negeri sendiri. Bersatu dan tangguh, kedaulatan kita rengkuh kembali. Merdeka, merdeka, merdeka. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ali Masun Atmo M. Biomed, Presiden Kaulu Alit Indonesia.